Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama narasumber yang menemani Trias selama mengikuti KSM. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan nama Ibu? Nama Ibu Tiwi. Ibu di sini mengajar matematika. Jadi Ibu sebenarnya kami di sini ingin mempertanyakan, kami kan meneliti Trias saat di bagian mengikuti KSM. Jadi kami ingin menanya beberapa pertanyaan untuk memperkuat bukti tentunya untuk di penelitian kami. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih awalnya Ibu mengetahui bahwa Trias ini memiliki potensi di bidang matematika dan menunjuk Trias untuk mengikuti KSM ini? Jadi dulu untuk kelas 7 itu gurunya ya, guru matematikanya. Terus Walas juga, jadi tahu dia di setiap mapel itu bagaimana gitu. Kemudian akhirnya sampai dengan kelas 8-nya juga ternyata dia masih berprestasi juga di bidang matematika. Dan akhirnya pada kelas 9 Ibu ajak. Jadi sebenarnya dia tuh udah Ibu ajak dari kelas 7 sebenarnya. Tapi dia gak mau, belum ada kemauan kali ya. Tapi karena kelas 9 mungkin dia mikirnya tadinya buat sertifikatnya buat si Danira, akhirnya dia mau ngikut tuh, tapi ternyata juara kan gitu. Jadi nyesal deh kayaknya dia kalau baru ikut kelas 9 deh. Coba ikutnya waktu kelas 7 tuh udah ikut, pasti lebih banyak lagi sertifikatnya. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana sih proses awal pembinaan Trias dalam menghadapi KSM dimulai? Jadi kalau di MTS 5 ini memang ada pelatihan gitu. Jadi pelatihannya ini memang secara intensif. Jadi biasanya beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum KSM itu kita udah ada pelatihan, dan dilatihnya itu setiap minggu. Terus menjelang pelaksanaan lomba itu kita full selama seminggu atau 2 minggu tuh kita belajar intensif menggunakan jam pelajaran sekolah ya. Jadi dia tuh ada dispen gitu jadinya. Jadi berarti pelatihan ini yang melatihnya guru dari luar. Oh, dari luar. Kita manggil ahlinya langsung ke sini. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan untuk membimbing Trias menuju pemahaman yang lebih mendalam? Seperti biasa sih, karena kalau prinsip Ibu, setiap anak itu kan sebenarnya pinter ya. Cuma memang butuh banyak soal yang dikerjakan. Jadi ya itu sih strateginya, sebanyak mungkin soal yang dikerjakan oleh Trias sendiri gitu. Jadi dengan memberikan soal yang banyak ya untuk latihan sendiri. Karena kalau anak-anak yang untuk SM itu kan sebenarnya udah pinter ya, tinggal dikasih beragam macam soal aja gitu. Namun selanjutnya ya, pertanyaan keempat itu, ada perubahan pola belajar gak Bu? Atau sikap belajar Trias selama proses persiapan KSM? Tentunya ada, karena kan memang butuh ketekunan, kesabaran, keuletan. Kalau misalnya nggak ulet, nggak sabar, pasti nggak akan bisa ya gitu. Terlihat banget sih, karena kan dulu Ibu Walasnya kelas 7 ya. Kalau kelas 7 itu kan masih semi pandemi tuh, dia mungkin masih apa-apa handphone gitu. Tapi waktu dia ikut KSM ini udah nggak bisa pegang handphone lagi. Terus ke KSM. Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi selama membimbing Trias dalam KSM? Tantangannya bosanan. Ya dikasih soal tiap hari banyak, pasti bosen dong, nggak mungkin gitu. Jadi gimana caranya mereka tuh tetap enjoy gitu. Misalnya kalau udah jenuh banget, ya udah deh nggak apa-apa dikasih main game dulu gitu. Atau misalnya mereka mau jajan dulu silakan, mau ngapain dulu, leleh dulu boleh. Tapi kalau udah jenuh aja ya gitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana dukungan sekolah terhadap Trias selama proses persiapan lomba KSM ini? Kalau dukungan alhamdulillah 100% mendukung ya. Karena ya dari pelatihannya itu sendiri kan sekolah yang mengcover. Jadi dari pelatihan, dari berangkat lombanya ke sana, semuanya, transportasi, akomodasi, semua itu ditanggung sama sekolah. Jadi 100% mendukung.
Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu apa sih kunci utama dari keberhasilan Trias hingga berhasil meraih juara PSM Matematika ini? Tanggung jawab itu penting banget. Kalau dia udah tanggung jawab, berarti dia tahu dia itu punya suatu target, dan untuk mencapai target itu dia sudah punya strategi ya. Misalnya dia mau apa tuh pasti udah ada gitu. Tanggung jawabnya sih yang paling dibutuhkan. Kalau udah tanggung jawab, dia mau capai apapun pasti akan terus mau latihan. Berarti Trias tuh orangnya bertanggung jawab. Iya, insya Allah. Kan kelas 7 juga dia ketua kelas dia. Wow, mantap. Pantas bertanggung jawab. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih perasaan Ibu ketika Trias tuh berhasil meraih prestasi tersebut? Ya tentunya senang ya, senang, bangga, alhamdulillah gitu. Baru sekali dia ikut lomba dia bisa langsung menang kan gitu. Dan ya ada perasaan agak menyesal juga kenapa sih nggak dari kelas 7 gitu. Yang pasti sih yang utama sih bangga ya, bangga, senang juga. Berarti kira-kira kalau misalkan sebelum si Trias ini dari MTS 5 udah pernah ada yang menang KSM? Pernah. Oh pernah juga. Secara story. Mau nanya mungkin dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran KSM dalam menumbuhkan logika berpikir dan karakter siswa madrasah? Gimana ya, jadi soal KSM itu memang literasinya harus main, terus logikanya harus main juga, berpikir kritisnya juga harus main. Jadi kita nggak bisa baca soal langsung ngerjain, pasti kita diarahin ke A dulu, ke B dulu, baru bisa jawab gitu. Jadi emang benar-benar butuh daya logika yang ya cukup baik gitu. Berarti logikanya Trias main ya Bu selama Iya, memang harus main kalau itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika Ibu bisa menggambarkan perjalanan Trias dalam satu kata atau kalimat, apa yang Ibu katakan? Apa ya? Keren sih gitu, Masya Allah keren. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ya, sama-sama. Ya sekian dari wawancara kami. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.